Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Asy-Syaikh Ibrahim bin Adham didatangi oleh seorang pemuda, yang mana pemuda tersebut selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kebaikan pada dirinya. Kemudian pemuda itu mengatakan kepada Syekh Ibrahim bin Adham, "Wahai Syekh, sesungguhnya diriku ini adalah orang yang berlumur dosa. Maksiat mungkarat selalu aku lakukan. Bahkan tidak ada satupun perintah Allah Subhanahu wa taala yang aku lakukan. Oleh karena itu, wahai Syekh, berilah petunjuk kepadaku, berilah nasihat kepadaku, sekiranya diriku berhenti bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala." Mendengar penuturan dari pemuda tadi, akhirnya Syekh Ibrahim bin Adham berkata, "Wahai anakku, ada 5 hal yang kau perhatikan. Ada 5 hal yang harus kau lakukan jika kau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kau bisa menghindari dari 5 hal ini, maka teruslah kau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala." Selanjutnya Syekh Ibrahim bin Adham menjawab satu persatu. Yang pertama, "Wahai anakku, jika kau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiat mungkar tetap kau lakukan, maka yang pertama, jangan kau makan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau makan dari rezeki yang Allah punya." Mendengar penuturan dari Syekh Ibrahim bin Adham, pemuda itu pun lalu menjawab, "Wahai Syekh, sungguh saya tidak mampu. Bukankah yang ada di bumi ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala?" Lalu Syekh Ibrahim bin Adham mengatakan untuk yang kedua, "Jika kau tidak mampu yang pertama, maka lakukan yang kedua. Jika kau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kau bertempat tinggal di buminya Allah Subhanahu wa taala." Mendengar pernyataan dari Syekh Ibrahim bin Adham yang kedua, pemuda itu pun menjawab, "Wahai Syekh, sesungguhnya mulai barat sampai timur semuanya adalah buminya Allah Subhanahu wa taala. Jika saya tidak bertempat tinggal di buminya Allah, lalu di manakah saya harus bertempat tinggal? Sungguh ini lebih berat dari yang pertama dan saya tidak mampu." Kemudian Syekh Ibrahim bin Adham melanjutkan yang ketiga, "Jika demikian yang ketiga, ketika kau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka carilah tempat yang mana di tempat itu kau terbebas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Dirimu tidak terlihat oleh pandangan Allah Subhanahu wa taala." Mendengar yang ketiga, pemuda itu pun lalu menjawab kepada Syekh Ibrahim bin Adham, "Wahai Syekh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melihat semua yang ada di bumi dan di sekitarnya. Semut yang kecil di tempat yang gelap, Allah Subhanahu wa taala akan tahu. Oleh karena itu, bagaimana saya bisa lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah wahai Syekh, saya tidak mampu untuk yang ketiga kalinya." Maka selanjutnya Syekh Ibrahim bin Adham pun melanjutkan, "Jika kau tidak mampu yang pertama, yang kedua dan yang ketiga, maka yang keempat,
jika kau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah wahai pemuda, wahai anakku, jika suatu saat malaikat Israel datang untuk mencabut nyawamu, mengambil ruhmu, maka katakan kepadanya untuk menunda ajalmu agar dirimu bisa bertaubat dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda itu pun lalu menjawab, wahai Syekh, bukankah yang namanya ajal itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu bagaimana saya bisa menundanya? Sungguh wahai Syekh, saya tidak mampu untuk melakukannya. Wahai pemuda, selanjutnya Asy-Syaikh Ibrahim bin Adham melanjutkan yang kelima. Wahai anakku, jika kau tidak mampu melakukan 1 sampai 4, maka yang kelima ini kau harus bisa melakukannya. Jika besok di yaumil kiamah malaikat Zabaniyah menggiringmu masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka katakan kepada malaikat Zabaniyah, tolaklah dia. Jangan kau turuti apa yang dilakukan oleh malaikat Zabaniyah. Maka mendengar yang kelima itu, pemuda itu pun menjawab, wahai Syekh, cukup sampai di sini nasihatmu. Oleh karena itu wahai Syekh, mulai saat ini saksikanlah saya akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Bapak Ibu rahimakumullah, di akhir kisah pemuda itu pun lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha sebab nasihat dari Asy-Syaikh Ibrahim bin Adham. Mudah-mudahan kisah ini bisa menginspirasi kita agar selalu taat dan berbakti dan melakukan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah semua yang ada di bumi ini selalu dalam pantauan dan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.